Udah record ya? Iya udah. Udah, oke. Bisa mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Peran Negara dalam Pembangunan Konteks Dunia Ketiga. Anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Astri Yulianti, Maulida Fitria Husna, Elisa Ermawati, Ayu Nurulita, Devita Indah Puspitasari, Farid Syahrul Azhar, Nurul Uswah, Fitriah Nur Aini, dan Sania. Yang pertama ada teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat yang lebih modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Menurut Rahayu dalam Setiawan, bahwa tentang teori-teori pilihan yang termasuk dalam teori modernisasi 6. Yang pertama, Harold Domar, tabungan dan investasi. Teori Harold Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikembangkan. Teori ini dicetuskan oleh F.C. Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang. Masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi, yang diwujudkan dalam saham, dana reksa, indeks, dan bentuk investasi yang lainnya. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi modal sudah berkembang baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Maka salah satu implikasi dalam pembangunan di Indonesia yaitu pemerintah mendorong penanaman investasi dan hal membuat investasi tumbuh subur di Indonesia. Yang kedua menurut Max Weber, yaitu etika Protestan. Teori Weber tertarik untuk membahas masalah manusia yang dibentuk oleh budaya di sekitarnya, khususnya agama. Weber tertarik untuk mengkaji pengaruh agama. Pada saat itu adalah Protestanisme yang mempengaruhi munculnya kapitalisme modern di Eropa. Pertanyaan yang diajukan oleh Weber adalah mengapa beberapa negara di Eropa dan Eropa mengalami kemajuan yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah itu, Weber melakukan analisis dan mencapai kesimpulan bahwa salah satu penyebabnya adalah etika Protestan. Kepercayaan atau etika Protestan menyatakan bahwa hal yang menentukan apakah mereka masuk surga atau masuk neraka adalah keberhasilan kerjanya selama di dunia. Apabila dia melakukan karya yang bermanfaat luas, maka dapat dipastikan bahwa dia akan mendapatkan surga setelah mati. Semangat inilah yang membuat orang Protestan melakukan kerja dengan sepenuh hati dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian, seluruh pekerjaan yang dilakukan akan serta-merta menghasilkan surga dan agregat semangat individual inilah yang memunculkan kapitalisme di Eropa dan Amerika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Elisa.
Yang selanjutnya yaitu ada teori tentang dorongan berprestasi oleh David McClelland. McClelland sangat terpengaruh oleh pandangan Weber dalam etika Protestan dan semangat kapitalisme. Ia memandang bahwa semangat kapitalisme sangat dipengaruhi oleh nilai individual yang dimiliki oleh seseorang. Dasar ini menjadi sangat penting dalam pembangunan teorinya tentang dorongan berprestasi. McClelland berpendapat bahwa pada dasarnya jika sebuah masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu yang ada dalam masyarakat. McClelland menyimpulkan bahwa NACH merupakan semacam virus yang perlu ditularkan kepada orang-orang di mana masyarakat ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang selanjutnya ada pendapat dari W.W. Rostow tentang proses pembangunan, di mana Rostow menjabarkan menjadi 5 tahap pembangunan, yaitu yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua prakondisi untuk lepas landas, yang ketiga yaitu lepas landas, yang keempat bergerak ke kedewasaan, dan yang kelima zaman konsumsi massal yang tinggi. Melalui 5 tahap pembangunan ini, maka dapat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat apakah semua proses tersebut sudah dijalankan oleh suatu negara tersebut. Dan dasar perbedaan 5 tahap ini merupakan pembeda dikotomis antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Rostow juga menyebutkan bahwa negara yang melindungi kepentingan usahawan untuk melakukan akumulasi modal, maka negara sudah mulai menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, nampak bahwa Rostow sangat terpengaruh oleh teori Harold Domort tentang tabungan dan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farid. Yang selanjutnya yaitu ada pendapat dari Bert F. Oeslid tentang non-ekonomi atau lingkungan pekerjaan. Oeslid mengaji faktor-faktor non-ekonomi yang tidak dikaji oleh Rostow bahwa sebagai faktor kondisi lingkungan yang penting dalam proses pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi sangat penting dalam proses pembangunan. Namun, faktor kondisi lingkungan juga merupakan seperti perubahan kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dalam mempersiapkan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor non-ekonomi yang penting antara lain juga pemasukan tenaga ahli dan terampil, bahwa salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi diperlukan juga tenaga yang ahli dalam bidangnya, karena jika didukung oleh modal atau investasi saja, proses pembangunan juga tidak berjalan dengan lancar. Salah satu hal yang menarik dari pemikiran Oeslid yaitu tentang penekanan pada aspek kelembagaan yang menopang pembangunan seperti lembaga pendidikan, mobilisasi modal, dan dari faktor individu maupun budaya. Oeslid juga mengkaji beberapa masalah yang lebih nyata, yaitu tentang lembaga politik dan sosial. Yang keenam yaitu ada Ingles Smith, yaitu tentang manusia modern. Ingles dan Smith juga mengkaji tentang pentingnya faktor manusia sebagai faktor dalam penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar tentang masalah pemasukan modal dan teknologi saja, tetapi aspek manusia juga sangat penting sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama dalam proses pembangunan. Maka Ingles dan Smith juga memberikan ciri-ciri manusia modern yang antara lain yaitu keterbukaan terhadap pengalaman atau ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan percaya dan kepada manusia yang lain. Berdasarkan kajian Smith dan Ingles juga menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan dipandang 3 kali lebih efektif dibanding pendekatan antar yang lain. Jika melihat kondisi Indonesia, salah satunya yang krusial saat ini
dikembangkan adalah pendidikan. Jika negara ingin modern dan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka perhatian terhadap pendidikan harus lebih dan harus diubah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mungkin bisa dilanjut, Mbak Uswa. Mbak Fitri dulu. Teori pembangunan lanjut slide berikutnya, Mbak. Yang kedua ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi dalam bahasa Inggris, dependency theory adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Menurut Teotonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Belum, Mbak. Kemudian menurut Santos, membedakan 3 bentuk ketergantungan, yaitu yang pertama, ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dalam bentuk penguasaan penjajah atau negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi utama negara pinggiran adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan, tenaga kerja. Hubungan penjajah dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Uswa. Selanjutnya ada ketergantungan finansial. Tergantungan ini negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi dalam kenyataannya negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya pada pengusaha lokal di negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial. Yang ketiga ada ketergantungan teknologi industrial. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di negara pinggiran yang produknya ditujukan ke dalam pasar negara-negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, tapi teknologinya berasal dari perusahaan multinasional. Seringkali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak dijual sebagai komoditi, melainkan disewakan melalui perjanjian paten. Dengan demikian, pengusaha dari surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai peran negara dalam pembangunan dunia ketiga.
negara-negara yang sedang melakukan pembangunan ini menentukan tujuan-tujuan nasional yang ambisius, peningkatan pendapatan per kapita, mempermudah pertumbuhan ekonomi mandiri secara berkesinambungan, dan memajukan kemakmuran rakyat secara bersama-sama. Nah, dalam peranan negara dalam pembangunan dunia ketiga ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana pembangunan negara dunia ketiga, skenario-nya di negara maju itu bagaimana. Jadi berbicara mengenai modernisasi di dunia ketiga, maka hal ini tidak lepas dari campur tangan dari negara-negara maju. Namun, apa yang dilakukan negara maju dalam upaya memodernkan negara dunia ketiga ini nampaknya memang dimuati berbagai kepentingan yang pada akhirnya juga menguntungkan mereka sendiri. Artinya di sini negara maju sengaja membuat alur sejarah dunia sehingga negara dunia ketiga tetap tergantung pada negara maju dan diperlakukan sedemikian rupa menjadi tetap terbelakangan. Modernisasi di dunia ketiga ini tidak lepas pula kaitannya dengan munculnya industrialisasi. Apa yang terjadi di Indonesia, khususnya semua kebijakan politik, ekonomi tidak dibentuk berdasarkan karakteristik negara, tetapi berdasarkan keinginan. Dalam hal ini adalah keinginan negara maju dengan alasan industrialisasi dan menciptakan lapangan kerja. Maka negara maju membuka perusahaan di negara dunia ketiga. Negara maju mengekspansi negara berkembang dengan memindahkan produksinya di negara berkembang dengan alasan buruh murah dan bahan baku mudah didapat. Negara maju juga mempertimbangkan hal lain, mengapa proses produksi dilakukan di negara berkembang. Mereka sadar bahwa industri mereka ternyata menimbulkan dampak lingkungan yang tinggi. Oleh karenanya, industri barat dialihkan ke negara-negara miskin dengan alasan tidak ingin polusi industri terjadi di negaranya. Untuk yang kedua yaitu mengenai sikap dan peran kaum intelektual di dunia ketiga. Dunia ketiga adalah belahan umat manusia yang setelah Perang Dunia Kedua bersama dengan negerinya terbebas dari penjajahan Barat. Kita menyaksikan lahir dan berkembangnya imperium atau empire dunia Portugis dan Spanyol yang dibangun di atas perampasan emas dan perak. Inggris yang dibangun di atas monopoli tekstil dan caridus serta perbudakan atau perhambaan, dan Belanda yang dibangun di atas monopoli rempah-rempah. Sebaliknya terbesar umat manusia telah dijajah oleh Barat yang dalam jumlah nisbah jauh lebih kecil, namun bagaimanapun yang adalah pokoknya umat utama yang menyebabkan nasib buruk bangsa-bangsa jajahan, pokok utama yang menyebabkan nasib buruk bangsa-bangsa jajahan itu. Produk atau kesan penjajahan atas dunia ketiga ini secara budaya adalah mentalitas bangsa jajahan yang belum tentu dapat hilang setelah 3 generasi bangsa itu hidup. Dalam alam kemerdekaan politik, karena mentalitas bangsa yang dikalahkan berabad akan melahirkan kebudayaan bangsa kalah demi survivornya sebagai bangsa kalah. Tragedi pada dunia ketiga dengan kemerdekaan bangsa menasionalnya masing-masing terletak pada tidak atau kurang nasionalismenya, masing-masing terletak pada tidak atau kurang disadarannya kenyataan bahwa mereka masih hidup dan bernafas dengan kebudayaan bangsa kalah dan mentalitasnya. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sania. Baik, selanjutnya ada yang kelima, yaitu kaum intelektual. Kata Sahibul Hikayat, yang dimaksudkan dengan kaum intelektual adalah kaum yang menempatkan nalar atau pertimbangan akal sebagai kemampuan pertama yang diutamakan, yang melihat tujuan akhir upaya manusia dalam memahami kebenaran dengan penalarannya. Jadi, yang dimana bahwa kaum intelektual ini ialah penalaran yang belum sampai pada suatu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan, terutama pada umat manusia. Kaum intelektual ini hanya sebagai support tanpa ada keterlibatan diri dengan penalarannya sendiri. Jadi seperti intelektual belangko atau kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang keenam yaitu sikap dan peran kaum intelektual. Bicara tentang sikap adalah bicara tentang tempat berdiri. Bicara tentang tempat berdiri adalah juga bicara tentang jarak yang telah ditempuh. Tempat berdiri pada gilirannya hanya bagian dan medan yang terbatas.
Dari tempat berdiri, orang menghadapi jarak yang masih harus ditempuh. Sikap adalah faktor dalam yang akan menentukan bagaimana jarak di depan akan ditempuh. Akan tetapi, dalam kamus politik diucapkan bagaimana sebaiknya, karena itu soal operasional. Berdasarkan materi atau bahan yang telah dikedepankan, sikap yang sepatutnya diambil yaitu yang pertama, tetap kritis terhadap potensi pengaruh budaya suku yang kalah dan mengajak kalah. Kemudian yang kedua, berlatih berani untuk mendapatkan keberanian intelektual, karena tanpa keberanian intelektual, kaum sudah lumpuh sebelum memutuskan. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai intelektual Indonesia, tempatnya adalah pertama-tama sebagai manusia Indonesia, sebagaimana budaya Indonesia. Kemudian, yang terakhir, peran kaum intelektual adalah sudah jelas, gagasan perjuangan untuk melahirkan bangsa Indonesia diawali oleh mereka dengan kesadaran akan komitmennya dengan bangsanya, dengan kejelian dan kepiawaiannya tentang peran bangsanya. Terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.